Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi rabata bainal mu'minina bil ukhuwatil imaniyati wa nammaha wa syara'a lahum minal asbabil mutanawwi'ati allati tuqawwi uraha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah a'zim bihi rabbahu wa ilaha wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh akmalul bariyati wa ahdaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bima aujaballahu alaihim ala akmalil wujuhi wa a'laha. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Inayah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berada dan berkumpul di ruangan Masjid Jami Al-Inayah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan seluruh amal ibadah kita yang telah kita laksanakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan petuah-petuah agama. Amin ya mujibas syahidin. Hadirin, hari raya Idul Fitri baru saja berlalu. Pada hari tersebut kita manfaatkan untuk saling berkunjung ke sana kemari, khususnya kepada famili, sanak kerabat, handai tolan, bahkan kepada guru-guru kita. Ini merupakan kebiasaan yang bagus, perlu dilestarikan terus, karena berkunjung itu kan salah satu cara untuk yaitu memelihara hubungan rahim atau yang sering disebut silaturahim. Silaturahim saudara-saudara perlu dipelihara, perlu dijaga, bahkan yang putus perlu disambung lagi. Karena menyambung hubungan famili dan kerabat ini hukumnya wajib, memutuskan hukumnya haram. Bahkan seseorang bisa dinilai dan dilihat imannya dari sudut bagaimana hubungannya kepada famili dan kerabatnya. Bolehlah saya sebut bahwa menyambung silaturahim itu barometer iman seseorang. Ada hadis Nabi yang berbunyi, man kana yu'minu bil yaumil akhir falyasir rahimah. Yang artinya siapa-siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, sambunglah hubungan famili. Jadi menyambung hubungan famili dikaitkan dengan iman seseorang, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Ini kan menunjukkan bahwa menyambung hubungan silaturahim sangat penting di dalam Islam. Bahkan saudara-saudara, ada suatu hadis yang mengatakan fa inna fasada dzatil baini hiyal haliqah. Artinya sesungguhnya rusaknya hubungan famili ini membawa kebinasaan. Kebinasaan di dalam kita beragama, bermasyarakat, karena hubungan kita putus dengan famili. Maka dari itu saudara-saudara, hubungan famili tetap dijaga, dirawat, dibasahkan, dikembangkan, dipupuk sehingga betul-betul hubungannya menjadi harmonis. Yang putus mesti kita sambung, cari akar permasalahan. Mungkin kalau sekedar menyambung saja tanpa melihat penyebab putus hubungan famili ini agak sulit. Mungkin akan terjadi persatuan tapi hanya di permukaan, terjadi kedekatan tapi hanya di kulit, dalamnya belum hilang. Maksud saya saudara-saudara, kalau kita ingin mencari akar permasalahan sehingga putus hubungan famili, itu yang paling pokok.
diselesaikan akar permasalahannya, insya Allah hubungannya akan bagus. Tapi kalau tidak diselesaikan permasalahannya, ya mungkin hanya dalam bentuk pertemuan-pertemuan saja. Mungkin bisa senyum, mungkin bisa bersalaman, tapi hatinya dongkol. Karena dia belum diberikan keadilan misalnya. Maka disinilah saudara-saudara, jaga hubungan famili yang putus supaya dirawat kembali, disambung kembali dengan cara cari sebab-sebab putusnya, supaya keluarga menjadi keluarga yang rempuk. Lebih-lebih saudara, ya, biasanya karena masalah warisan saudara-saudara timbul perpecahan. Ini nih yang jadi akar permasalahan, sering terjadi di masyarakat. Maka dari itu tidak ada jalan lain, keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan. Maka dari itu antar saudara rembuk, antar saudara bermusyawarah. Jangan mau menang sendiri. Kalau mau menang sendiri, apa akibatnya? Pecah hubungan saudara-saudara. Mungkin di permukaan gak kelihatan, tapi hatinya masing-masing tetap aja dongkol. Allah akan melihat bukan saja luar, tapi juga melihat isi hati manusia. Kalau isi hati manusia belum redha, ya sulit saudara-saudara mendapat maaf dari Allah. Jadi keredoan itu adanya di hati. Maka cari permasalahan, kemudian selesaikan, saya yakin insya Allah hubungan jadi bagus. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, rahim yang perlu kita sambung ini ada dua macam. Memang kalimat rahim ada artinya tempat bayi alias peranakan bahasa gaulnya. Ada rahim artinya kerabat. Kerabat itu pun ada dua macam. Ada kerabat yang disebut mahram. Artinya kita nggak boleh menikah dengan dia. Seperti kepada adik kita yang perempuan, kakak kita yang perempuan. Itu kerabat paling dekat dan disebut mahram. Ada kerabat yang agak jauh, yaitu anak paman, anak bibi yang disebut saudara sepupu, misanan. Itu bukan mahram tapi boleh menikah. Tapi mereka masih hubungan kerabat. Karena mereka anak paman kita. Dengan kita adalah saudara sepupu. Tetap kerabat saudara-saudara, dijaga. Walaupun tidak sama kedudukannya dengan saudara yang sebagai mahram. Jadi mahram itu ada dua macam. Mahram yang istilahnya selama-lamanya saudara-saudara kita nggak boleh menikah. Itulah kerabat kita, ya. Saudara kita, ponakan kita, encing dan bibi kita. Itu mahram yang betul-betul, ya. Memang ada mahram yang tidak abadi, seperti adik ipar, itu dia agak jauh saudara-saudara. Kakak ipar itu dia agak jauhan lagi. Nah yang lebih dekat lagi yaitu saudara sepupu. Maka mereka-mereka ini harus dijaga dan dipelihara. Caranya bagaimana? Di antaranya dengan berkunjung. Lebih-lebih suasana lebaran, ya, berkunjung suasana lebaran lebih sreg. Berkunjung suasana lebaran lebih pas, lebih syahdu. Itu dimanfaatkan saudara-saudara supaya hubungan tetap bagus. Famili kita tetap rempuk, nggak ada perpecahan. Begitu. Saudara berbuat baik kepada famili, pahalanya double. Begitu juga berbuat jahat kepada famili, dosanya juga double. Ada hadis Nabi yang berbunyi, as-shadaqatu ala miskin shadaqatun wa ala dzirrahim sintani shadaqatun wasilatun. Artinya sedekah kepada orang miskin dapat pahala sedekah. Tapi sedekah kepada famili, kepada kerabat, itu mendapat dua. Pertama pahala sedekah, kedua pahala menyambung hubungan silaturahim. Kalau berbuat baik berlipat ganda kepada famili, begitu juga berbuat jahat. Kita curangin mereka, kita kalahin mereka. Lebih-lebih dalam masalah warisan. Ini saudara-saudara sangat tidak baik.
maka ikutilah ajaran agama Islam. Itulah ajaran yang terbaik. Hadirin, ibadah yang paling bagus adalah ibadah menyambung hubungan silaturahim yang sudah putus. Yang sudah putus disambung lagi, itu bukan main. Bahkan mendamaikan juga besar sekali pahalanya. Lebih besar dari pahala sholat, lebih besar daripada pahala puasa, lebih besar daripada pahala bersedekah. Apa itu? Mendamaikan orang yang berseteru, menghubungkan kembali famili yang putus. Ini diterangkan di dalam hadis, ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyam wassalah wassadaqah. Nabi bersabda, maukah aku beritahu kepada kamu, yaitu ibadah yang lebih tinggi daripada pahala salat, daripada pahala puasa, bahkan daripada pahala sedekah. Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, sudah tentu wahai Rasul, kami ingin tahu. Maka Nabi menjawab, qala islahu dzatil baini, yaitu mendamaikan dua orang ataupun dua famili yang putus, didamaikan kembali, itu pahalanya melebihi daripada pahala puasa kita. Kemudian Nabi lanjutkan sabdanya, fa inna fasada zatil baini hiyal halikah, sesungguhnya rusaknya hubungan famili dia membawa kebinasaan. Rusaknya hubungan famili membawa kebinasaan. Rusak agama, bahkan rusak dunianya. Agama nggak ingin itu semua. Agama ingin supaya keluarga rempuk, semua keluarga baik-baik, semua keluarga bersatu. Itu yang agama inginkan. Dan itu sangat bermanfaat bagi dunia kita, lebih-lebih bagi akhirat kita. Saudara, ada ancaman Nabi yang cukup berat, yaitu yang berbunyi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan. Ini keras sabda Nabi, tidak masuk surga. Maksudnya kalau dia orang Islam, tidak masuk surga secara langsung. Nggak bisa langsung masuk surga walaupun dia ibadah, karena dia memutuskan. Yang jadi permasalahan, bagaimana gambaran memutuskan? Apakah jarang datang? Belum tentu jarang datang memutuskan. Mungkin rumahnya jauh dan sebagainya. Apa contoh saudara-saudara memutuskan hubungan kerabat yang Nabi bilang tidak bisa masuk surga ke langsung, ya? Apa itu? Ini diterangkan oleh salah seorang ulama, yaitu oleh Syekh Az-Zainul Iraqi. Beliau mengatakan bil isaati ilar rahim, memutuskan hubungan famili yaitu menyakiti famili kita. Maka jangan sakitin keluarga kita, jangan sakitin saudara kita. Itu memutuskan namanya. Bagaimana contoh menyakitin? Mungkin menyakiti nama baiknya kita buruk-burukan, kita jelek-jelekin namanya. Atau menyakiti tubuh badannya, kita lukai, kita pukul. Atau menyakiti hartanya, kita ambil, kita kurangin haknya, atau kita nggak kasih haknya. Ini semua yang memutuskan saudara-saudara, bukan yang diambil, bukan yang disakiti itu yang menyakiti. Yang menyakiti itu yang berbuat, yang merugikan orang lain. Maka dari itu berbahaya sekali. Walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, tapi kita menyakiti dari keluarga kita, ini sangat berbahaya. Inilah saudara-saudara nasihat yang paling penting buat saya dan buat para hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan famili kita. Semoga antar famili kita menjadi famili yang rempuk, famili yang hubungannya harmonis dan bagus. Dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati orang-orang yang mungkin berbuat kesalahan kepada famili untuk bai'an, untuk datang berlebaran, ya, supaya menyatu kembali hubungan mereka. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.